Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami kembali mengajak teman-teman untuk membahas bocoran FR soal TWK HOTS dari peserta SKD CPNS tahun 2024. Di mana pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024, soal TWK masih menjadi ancaman bagi peserta. Maka dari itu kami mengajak teman-teman untuk serius, untuk lebih fokus mempelajari soal-soal TWK HOTS dari pengalaman peserta SKD CPNS tahun 2024. Seperti apa FR soal TWK HOTS dari peserta CPNS tahun 2024? Kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Pada video kami sebelumnya, kami sudah bagikan soal tugas yang wajib teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 kerjakan berkaitan dengan materi pilar negara, di mana kita diminta untuk menganalisis dari pernyataan yang ada di soal tugas tersebut. Perhatikan pernyataan berikut ini, 1, 2, 3, 4, dan pernyataan yang kelima. Perilaku yang mencerminkan nilai keadilan sesuai dengan implementasi Pancasila terdapat pada nomor, apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersemangat, sudah berpartisipasi mengirimkan jawaban yang terbaik pada video kami sebelumnya. Inti pertanyaan soal nomor 6 kita diminta untuk menganalisis yang mana menunjukkan implementasi atau mencerminkan nilai keadilan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kita akan coba analisis satu persatu mulai dari pernyataan yang pertama, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, ini merupakan implementasi dari sila yang kedua, bukan sila kelima. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Ini berkaitan dengan sila kelima. Berikutnya yang ketiga, suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ini juga merupakan implementasi dari sila kelima, menghargai karya orang lain. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ini juga implementasi dari sila yang kelima. Terakhir, pernyataan yang kelima, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain, itu bukan implementasi dari sila kelima, tapi implementasi dari sila yang kedua. Sehingga, dari pernyataan yang ada, perilaku yang mencerminkan nilai keadilan sesuai dengan implementasi dari Pancasila sila kelima, pernyataan yang kedua, ketiga, dan keempat. 2, 3, dan 4, opsi yang tepat, opsi yang E. Kami sampaikan ucapan selamat kepada teman-teman yang sudah menjawab dengan tepat pada opsi yang E. Baik teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, kita lanjutkan kembali mulai dari soal yang pertama berkaitan dengan materi nasionalisme. Pada tahun 1945, di tengah ketidakpastian para pendiri bangsa Indonesia berkomitmen untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara tanpa persetujuan Jepang. Dari situasi ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Terkait dengan soal yang pertama, kita harus menemukan kata kunci itu adalah di tengah ketidakpastian. Namun para pendiri bangsa Indonesia berkomitmen untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara. Dari situasi ini, kita diminta untuk mencari apa yang menjadi pelajaran yang dapat kita ambil. Kita akan coba analisis satu persatu mulai dari opsi yang A, bangsa Indonesia menunjukkan tekad yang tinggi untuk mengusir para penjajah. Walaupun opsi yang A bersifat baik, teman-teman bersifat positif, tetapi tidak erat kaitannya dengan narasi soal yang pertama. Karena kita mempersiapkan kemerdekaan, bukan untuk mengusir para penjajah. Sehingga opsi yang A kurang tepat. Berikutnya, opsi yang B, walaupun di bawah penjajahan Jepang, bangsa Indonesia tetap menunjukkan sikap tidak mengenal putus asa dalam mempersiapkan kemerdekaan. Opsi yang B, teman-teman, ini bersifat baik, bersifat positif, tetapi penuh dengan jebakan. Karena pada tahun 1945, kita tengah berada pada situasi ketidakpastian. Bukan berada di bawah penjajahan Jepang secara langsung. Karena ketika itu, Jepang sudah mulai menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Kita sesuai dengan narasi soal, bukan berada di bawah penjajahan Jepang, tapi kita berada pada situasi ketidakpastian. Sehingga secara otomatis opsi yang B kurang tepat. Berikutnya, opsi yang C, bangsa Indonesia harus tetap konsisten dalam mempersiapkan kemerdekaan meskipun dalam situasi yang tidak menentu. Situasi yang tidak menentu ini, teman-teman, erat kaitannya dengan di tengah ketidakpastian. Kemudian, para tokoh pendiri bangsa itu mempersiapkan kemerdekaan. Kita simpan opsi yang C. Berikutnya opsi yang D, bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan. Tahun 1945 termasuk narasi soal yang pertama, kita tengah mempersiapkan kemerdekaan. Artinya kita belum merdeka, teman-teman. Bukan mempertahankan kemerdekaan. Sehingga secara otomatis opsi yang D kurang tepat. Dan terakhir opsi yang E, bangsa Indonesia dapat bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan demi mencapai kemerdekaan. Walaupun opsi yang E juga bersifat baik, teman-teman ya, bersifat positif, tetapi sekali lagi kita sudah menemukan kata kunci di tengah ketidakpastian, bukan berkaitan dengan bersatu. Sehingga opsi yang E itu hampir sama dengan opsi yang B. Opsi yang E ini kurang tepat. Maka dari itu teman-teman, dari opsi yang ada, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Bangsa Indonesia harus tetap konsisten. Itu erat katanya dengan kosakata komitmen dalam mempersiapkan kemerdekaan meskipun dalam situasi yang tidak menentu atau di tengah ketidakpastian. Ini menunjukkan bagaimana pelajaran utama dari wacana soal yang pertama ini, teman-teman, yaitu pentingnya komitmen dan fokus dalam mempersiapkan kemerdekaan meskipun menghadapi kondisi yang tidak pasti. Ini mencerminkan semangat para pendiri bangsa yang tetap bertekad untuk meraih kemerdekaan tanpa bergantung pada persetujuan pihak lain. Soal nomor 2, berkaitan dengan materi bela negara. Salah satu prinsip utama dalam konsep segitiga pertahanan negara adalah kerjasama antara rakyat, TNI, dan pemerintah. Alasan kerjasama ini dianggap penting dalam menjaga ketahanan negara adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Konsep segitiga pertahanan, teman-teman, adalah kerjasama antara komponen rakyat, TNI, dan pemerintah. Kemudian kita diminta untuk menganalisis alasan kerjasama ini dianggap penting dalam menjaga ketahanan negara. Kita akan coba analisis satu persatu mulai dari opsi yang A. Ketiga komponen ini saling mendukung dalam situasi perang atau konflik. Opsi yang A, walaupun sekilas bersifat baik ya, dan bersifat positif karena ketiga komponen ini saling mendukung, tetapi ada jebakan di akhir opsi itu. Hanya dalam situasi perang atau konflik. Padahal kerjasama rakyat, TNI, dan pemerintah juga dilakukan dalam situasi non-perang atau ancaman non-militer. Sehingga opsi yang A kurang tepat. Berikutnya opsi yang B, TNI membutuhkan dukungan dari pemerintah dan rakyat untuk menjalankan tugasnya. Opsi yang B, walaupun bersifat baik, bersifat positif, tapi titik fokusnya adalah bukan berkaitan dengan membutuhkan dukungan dari pemerintah atau rakyat, tapi lebih titik beratkan pada kerjasama. Sehingga opsi yang B, dalam menjalankan tugas, itu pemerintah dan rakyat harus mendukung TNI, itu bersifat baik, tapi tidak sesuai dengan konsep dari segitiga pertahanan. Yang erat kaitannya adalah kerjasama. Kita mencari kerjasama antara ketiga komponen ini dari opsi yang ada. Maka dari itu secara otomatis opsi yang B kurang tepat. Berikutnya opsi yang C, setiap komponen memiliki kekuatan yang berbeda dalam menghadapi berbagai ancaman. Opsi yang C tidak menitik beratkan pada kerjasama antara tiga komponen, tapi lebih kepada perbedaan dari masing-masing komponen itu sendiri. Sehingga opsi yang C kurang tepat. Berikutnya opsi yang D, kerjasama ini memastikan bahwa pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer. Kita sudah menemukan kosakata kerjasama, teman-teman. Kemudian erat kaitannya juga dengan ketahanan negara dan pertahanan. Bahwa tidak tergantung pada kekuatan militer, tapi kerjasama antara rakyat, TNI, dan pemerintah. Kita simpan opsi yang D. Dan opsi yang terakhir, rakyat dapat memberikan arahan langsung kepada TNI dalam keadaan darurat. Ini kurang tepat, karena yang dapat memberikan arahan secara langsung dalam keadaan darurat adalah Presiden sebagai Panglima tertinggi. Sehingga opsi yang E kurang tepat.
Maka dari itu teman-teman, dari opsi yang ada, opsi yang tepat berkaitan dengan alasan kerjasama ini dianggap penting dalam menjaga ketahanan negara adalah opsi yang D. Kerjasama ini memastikan bahwa pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer. Kolaborasi antara rakyat, TNI, dan pemerintah itu bertujuan untuk membantu dan membangun pertahanan negara yang kuat dan menyeluruh, teman-teman. Dengan melibatkan berbagai komponen, pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer saja, tapi juga pada dukungan masyarakat atau rakyat dan kebijakan dari pemerintah. Hal ini mencerminkan konsep pertahanan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen bangsa, sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang D. Soal nomor 3 berkaitan dengan materi pilar negara. Mahkamah Agung memiliki kewenangan sebagai pengadilan bertingkat kasasi yang berperan untuk menilai kembali putusan dari pengadilan yang berada di bawahnya. Kewenangan Mahkamah Agung ini berarti bahwa apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengadilan pada tingkat kasasi atau tingkat yang paling tinggi. Ini yang berperan untuk menilai kembali putusan dari pengadilan yang berada di bawahnya. Dalam hal ini adalah pengadilan pada tingkat pertama dan tingkat banding, atau pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Sehingga teman-teman, kewenangan Mahkamah Agung ini berarti bahwa apakah opsi yang A, Mahkamah Agung meninjau kembali fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan itu bukan di tingkat kasasi, tapi berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan itu tingkat pertama dan tingkat banding, teman-teman. Sehingga opsi yang A kurang tepat. Karena pada tingkat kasasi itu lebih fokus pada penerapan hukum yang benar, teman-teman. Seperti opsi yang B. Jadi kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi itu meninjau apakah hukum itu sudah diterapkan dengan baik atau tidak pada peradilan yang berada di bawahnya. Sehingga opsi yang B kita simpan. Kalau opsi yang C, Mahkamah Agung lebih memprioritaskan bukti-bukti yang muncul dalam sidang. Sama seperti opsi yang A, terkait dengan fakta dan bukti yang muncul dalam sidang dan pengadilan, itu dilaksanakan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Sehingga opsi yang C kurang tepat. Berikutnya opsi yang D, Mahkamah Agung mengikuti pedoman yang diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan pedoman dalam konstitusi, itu bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Berkaitan dengan kewenangan menguji terhadap Undang-Undang Dasar atau mengikuti pedoman yang termuat dalam konstitusi kita, lebih cenderung dimiliki oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan di Mahkamah Agung. Sehingga opsi yang D kurang tepat. Terakhir, opsi yang E, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Ini bukan berkaitan dengan pengujian, bukan berkaitan dengan judicial review, teman-teman, tapi berkaitan dengan mengecek apakah hukum yang sudah digunakan tepat atau tidak oleh pengadilan di bawahnya, bukan berkaitan dengan judicial review. Sehingga opsi yang E kurang tepat. Sehingga teman-teman dari opsi yang ada, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Mahkamah Agung fokus pada penerapan hukum yang benar. Sebagai pengadilan tingkat kasasi, teman-teman, Mahkamah Agung bertugas untuk menilai apakah hukum telah diterapkan dengan tepat dalam pengadilan yang lebih rendah, bukan untuk memeriksa ulang fakta-fakta, bukti-bukti yang sudah diputuskan di pengadilan sebelumnya. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang B. Soal nomor 4, berkaitan dengan materi pilar negara. Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga independen yang berperan penting dalam memastikan integritas dan profesionalisme hakim di Indonesia. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai fungsi KY dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kata kunci di soal nomor 4 adalah peran dari Komisi Yudisial atau KY itu untuk memastikan integritas dan profesionalisme hakim di Indonesia. Sehingga ini berdampak kepada bagaimana fungsi dari Komisi Yudisial menciptakan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya. Sehingga dari kata kunci tersebut, teman-teman, kita akan coba analisis satu persatu yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Mulai dari opsi yang A, KY berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh hakim. Pernyataan ini tidak tepat, teman-teman, karena KY tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana yang melibatkan hakim.
Tugas KY lebih berfokus pada pengawasan etik dan perilaku para hakim. Perkara pidana yang melibatkan hakim akan tetap diproses melalui sistem peradilan umum, bukan di komisi yudisial, sehingga opsi yang A kurang tepat. Berikutnya, opsi yang B, KY berwenang mengangkat dan memberhentikan hakim. Pernyataan ini juga tidak tepat, teman-teman, karena proses pengangkatan dan pemberhentian hakim dilakukan oleh lembaga lain. Dalam hal inilah Mahkamah Agung dan Presiden. Untuk hakim pada tingkat tertentu, teman-teman. KY berperan dalam pengawasan etik dan memberi rekomendasi, bukan dalam pengangkatan atau pemberhentian hakim, sehingga opsi yang B juga kurang tepat. Berikutnya, opsi yang C, KY berwenang membuat peraturan perundang-undangan tentang pengadilan. Berkaitan dengan pernyataan ini juga tidak tepat, teman-teman, karena KY tidak memiliki kewenangan legislasi untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah DPR bersama dengan Presiden, sehingga opsi yang C kurang tepat. Berikutnya, opsi yang D, KY berwenang menjatuhkan sanksi kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Ini berkaitan dengan memastikan integritas dan profesionalisme dari hakim. Kita simpan opsi yang D. Dan terakhir, opsi yang E, berwenang mengawasi kinerja dari Mahkamah Agung. Ini juga kurang tepat, teman-teman, karena KY tidak memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja Mahkamah Agung secara keseluruhan. Pengawasan yang dilakukan oleh KY terbatas pada kode etik dan perilaku individu dari para hakim, bukan pada institusi secara menyeluruh. Kalau pengawasan secara menyeluruh lebih kepada lembaga pengawasan, dalam hal ini adalah DPR, sehingga opsi yang E kurang tepat. Maka dari itu, teman-teman, berkaitan dengan pernyataan yang paling tepat mengenai fungsi KY dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya, itu opsi yang D. KY berwenang menjatuhkan sanksi pada para hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Ini berdasarkan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar kita, teman-teman, bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan termasuk keluhuran serta perilaku hakim. Berdasarkan bunyi pasal ini, KY diberi wewenang untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, bukan terkait dengan pemberhentian, tetapi termasuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan beri sanksi jika ada pelanggaran kode etik. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang D. Soal nomor 5 masih berkaitan dengan materi pilar negara. Pancasila sebagai dasar negara diterapkan dalam proses pembangunan dengan melakukan musyawarah untuk membahas kegiatan-kegiatan pembangunan. Berdasarkan hal ini, langkah yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu diterapkan dalam proses pembangunan dengan melakukan musyawarah untuk membahas kegiatan-kegiatan pembangunan. Sekali lagi, langkah yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan, kita coba analisis satu persatu mulai dari opsi yang A, menghargai hak dan kewajiban antar sesama. Walaupun bersifat baik, bersifat positif, tetapi berkaitan dengan menghargai hak dan kewajiban antar sesama, tidak erat kaitannya dengan Pancasila dalam pembangunan. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Termasuk juga opsi yang B, menghindari keputusan yang menguntungkan semua pihak. Ini kurang tepat. Karena seharusnya kita mendukung, bukan menghindari. Kalau opsi yang C, menunjukkan sikap saling menghargai di antara peserta musyawarah. Di narasi soal nomor 5 tidak terjadi perbedaan pendapat, tetapi lebih fokus kepada proses dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Sehingga kalau opsi yang C itu tidak sesuai dengan narasi soal, walaupun ada kosakata musyawarah, tetapi tidak ada perbedaan pendapat, sehingga sikap saling menghargai di antara peserta musyawarah itu tidak menjadi jawaban yang terbaik. Berikutnya, opsi yang D, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ini sangat erat kaitannya dengan proses atau kegiatan-kegiatan pembangunan. Ini merupakan nilai-nilai Pancasila yang erat kaitannya juga dengan proses musyawarah. Kita simpan opsi yang D. Dan terakhir opsi yang E, mempererat persaudaraan dan kerjasama dalam keberagaman. Terkait dengan opsi yang E, ini bersifat baik, bersifat positif, tapi tidak erat kaitannya dengan narasi soal.
Di narasi soal nomor 5 ini tidak ada kaitannya dengan keberagaman, tetapi erat kaitannya dengan pembangunan, sehingga opsi yang E kurang tepat. Maka dari itu, teman-teman, opsi yang paling tepat berdasarkan opsi yang ada itu adalah opsi yang D. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ini mencerminkan nilai musyawarah dan gotong royong, teman-teman, yang terkandung dalam nilai Pancasila, terutama sila keempat dan sila kelima, yang mengedepankan kepentingan bersama dalam proses pembangunan. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang D. Baik teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, kita sudah berada pada penghujung video kali ini. Seperti biasa, kami membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan berkaitan dengan materi pilar negara. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan yang mengatur secara prinsipil mengenai perekonomian negara yang berkaitan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menunjukkan apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kemudian tuliskan jawaban dari teman-teman pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan bocoran soal TWK berdasarkan FR peserta yang sudah mengikuti tes pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi detik-detik pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024 mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan ini. Tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, share, sehingga banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat latihan soal, optimis bisa menaklukkan soal TWK HOTS tahun 2024 ini. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.